Amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana,
itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana.
Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang.
Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu 1 kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya,
adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon.
Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya.
Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut.
Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu.
Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan.
Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya.
Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar.
Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui.
Tapi anehnya, Melmel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Melmel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Melmel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Melmel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Melmel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Melmel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Melmel. Saya enggak pernah lihat Melmel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Melmel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Melmel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Melmel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari 2 polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas.
Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana.
Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi.
Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya.
Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum.
termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain.
Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu.
Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya.
Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut.
Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu.
Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan.
Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya.
Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar.
Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui.
Tapi anehnya, Melmel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Melmel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Melmel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Melmel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Melmel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Melmel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Melmel. Saya enggak pernah lihat Melmel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Melmel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Melmel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Melmel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas.
Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana.
Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM,
yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya.
Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum.
termasuk peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok.
Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana,
Ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan.
Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba.
Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit Narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi.
Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana.
Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang.
Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar.
Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah,
untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut.
Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara.
Mel-mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat mel-mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, mel-mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok mel-mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa mel-mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok mel-mel. Saya enggak pernah lihat mel-mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan mel-mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika mel-mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, mel-mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu.
Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal,
Sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal AF dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut,
Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar.
Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui,
Sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit Narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain.
Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu.
Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang.
Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya.
Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut.
Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum, termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu.
Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan.
Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016.
Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina.
Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, 1 di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain, termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu.
Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri.
Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki.
Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM.
Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal, yang sebelumnya dinyatakan bersalah, untuk mencari keadilan dengan cara lain, yaitu melalui sumpah pocong. Saya melihat, karena Mabes Polri lambat dalam menangani kasus ini, Saka Tatal akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mencari keadilan dengan sumpah pocong, jelas dia. Namun, Tony menegaskan bahwa sumpah pocong tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum. Termasuk peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Perlu diketahui, sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum, baik itu terkait PK yang diajukan Saka Tatal, maupun proses hukum lain. Termasuk jika ada pihak lain seperti Rudiana yang juga ingin melakukan sumpah pocong, katanya. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengatakan Bribka Gugun Gumilar rutin menerima jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon.
Bribka Gugun Gumilar merupakan satu dari dua polisi anak buah Ibtu Rudiana yang dinilai Aldi paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Setelah Aldi bebas pun, Bribka Gugun Gumilar masih melakukan intimidasi padanya. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai diperbincangkan, ia masih kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar. Menurut Aldi, Bribka Gugun Gumilar masih hilir mudik meminta jatah bersama istrinya. Aldi mengungkap bahwa Bribka Gugun Gumilar mendapat jatah dari bandar obat terlarang di Cirebon. Aldi mengaku melihat secara langsung ketika Bribka Gugun Gumilar menerima jatah dari bandar obat terlarang. Aldi mengaku siap diperiksa polisi terkait pengakuan soal anak buah Ibtu Rudiana terima jatah dari bandar obat terlarang. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kasus Vina Cirebon sebagai kedok untuk menutup transaksi narkoba. Ibtu Rudiana diketahui menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Ibtu Rudiana mengajak 3 anak buahnya di unit Narkoba Polresta Cirebon, satu di antaranya adalah Bribka Gugun Gumilar. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi juga curiga bahwa kasus Vina berkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu timbul berdasar informasi yang dia terima bahwa banyak peredaran narkoba di kafe-kafe Cirebon. Untuk itulah Marwan Iswandi meminta dibentuk tim pencari fakta. Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon dinilai menjadi pukulan keras untuk Mabes Polri. Hal ini dikatakan praktisi hukum, Tony RM. Tony mengatakan bahwa karena lambatnya pengungkapan kasus, Saka Tatal pun membuat cara sendiri. Meski sumpah pocong ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara, tapi ini menjadi peringatan bagi polisi. Tony RM, yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai sinyal keras bagi Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di hadapan ribuan orang kemarin, menurut saya, adalah pukulan telak bagi Mabes Polri, ujar Tony RM melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia menjelaskan, meskipun Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kembali kasus Vina dan Eki, hingga kini belum ada hasil konkret yang dipublikasikan. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina dan Eki dari awal, demi menemukan titik terang dan kepastian apa yang sebenarnya terjadi pada 2016. Namun, hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut belum diumumkan, ucapnya. Tony menilai, lambannya penanganan oleh Mabes Polri memaksa Saka Tatal